hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakimah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, khususnya para jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni umrah dan haji di bawah pengelolaan Nasratul Ummah atau Travel Mumtaz Indonesia, di mana saja Anda berada, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio-radio manapun yang ikut juga menilai kajian kita ini, para pemirsa TV mana saja yang juga ikut gabung di kajian di pagi hari ini, juga para netizen melalui akun mana saja, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wa Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Kita sedang membahas tentang uqubatul dzunub atau sanksi hukuman bagi para pelaku dosa dan kemaksiatan. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu di antara hukuman dari dosa atau maksiat adalah hilangnya rasa malu. Kita teruskan kepada poin lain. Wa min uqubati dzunub tud'ifu ta'dhimar rabb. Di antara hukuman bagi pelaku dosa, pelaku kemaksiatan adalah lemahnya rasa pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla dalam hati mereka. Salah satu di antara efek positif yang pasti muncul akibat iman dan amal soleh adalah besarnya rasa pengagungan kepada Allah. Semakin besar rasa pengagungan kepada Allah, semakin taat. Makin agung Allah dalam diri seseorang, dalam hati seorang hamba, makin takut dia kepada Allah. Selain makin cinta, maka rasa takut kepada Allah ini akan menjadi pengerem dirinya untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang takut kepada maqam rabbih. Maksud maqam rabbih adalah saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Jadi saking agungnya Allah, maka pasti hamba yang merasakan keagungan Allah dalam dirinya akan takut. Wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Hawa nafsunya menghasut dia untuk melakukan dosa dan maksiat yang menyenangkan. Mengejar kehidupan dunia, melupakan akhirat, tunggul dirurut, catang dirumpak. Seluruh yang Allah larang dilabrak.
seluruh yang Allah haramkan dilaksanakan. Karena apa? Karena hilangnya pengagungan kepada Allah, hilangnya rasa takut kepada Allah. Nah, orang-orang yang merasa takut terhadap Allah, lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat dia kembali. Oleh karena itulah maka di saat pengagungan kepada Allah ini berkurang, maka muncul keberanian untuk berbuat dosa. Semakin sering seseorang berbuat dosa, semakin kecil, semakin kerdil pengagungan dia kepada Allah dalam hatinya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min uqubati dzunub annaha tud'ifu fil qalbi ta'dhimar rabbi azza wa jalla wa tud'ifu waqarahu fi qalbil abdi wala budda sya'a am aba. Di antara hukuman bagi para pendosa adalah dosa itu akan melemahkan di dalam hati si hamba pengagungan kepada Allah azza wa jalla. Melemahkan kemuliaan Allah dalam hati seorang hamba, mau tidak mau, suka ataupun tidak. Sebab seandainya tertancap kuat rasa pengagungan kepada Allah dalam diri seorang hamba, maka orang itu tidak akan mungkin berani lancang untuk durhaka, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kepada Allah atau kepada sesama makhluk di dunia umpamanya ya. Ada seorang umpamanya jagoan, kuat, preman dia. Dia ini sangat sensitif terhadap sikap orang lain yang melecehkan dirinya. Ada yang berani menatap matanya saja dia tonjok. Ada yang berani seumpamanya melecehkan dirinya, dia langsung hajar sampai babak belur. Nah, kalau ada orang seperti itu, kita berani enggak melecehkan orang itu, tidak menghargainya, apalagi menghinanya. Apalagi umpamanya berani kurang ajar kepadanya, enggak akan berani. Kalau memang dia ini benar-benar ditakuti, tak ada orang yang berani. Itu baru orang loh. Atau umpamanya pejabat yang memiliki kekuasaan, presiden umpamanya. Memang ada undang-undangnya. Yang menghina presiden bisa dipidana. Yang melecehkan umpamanya kepala negara bisa dipenjara, ada undang-undangnya. Karena presiden itu adalah simbol negara. Presiden itu simbol kekuasaan yang harus dihormati. Ada undang-undangnya, ada umpama yang menghina baik lewat tulisan di media sosial atau ucapan yang terekam, ada bukti, ada saksi, ada rekamannya. Polisi bergerak, kemudian menangkapnya, mempidanakannya, memprosesnya sesuai dengan hukum. Kalau ini ditegakkan secara benar, ada nggak yang berani menghina? Tidak ada yang berani menghina. Oleh karena itulah bila kepada sesama makhluk saja yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, memiliki wewenang, sudah ada rasa pengagungan sesuai dengan kadar yang dibolehkan kepada sesama manusia, maka tak ada seorang pun yang berani melecehkannya, berani melanggar aturan-aturannya. Itu kepada sesama makhluk. Apalagi kepada Allah Sang Khaliq, Raja di Raja, penguasa semesta alam. Seandainya dalam diri seorang hamba tertanam kuat pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya, bermaksiat dan durhaka kepadanya.
Tapi dasar syaitan laknatullahi alaih ya. Syaitan kadang-kadang membisikkan sebuah tipuan ke dalam hati manusia. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, wa rubbama igtaral mughtar. Ada orang yang tertipu. Tertipu oleh hasutan syaitan, oleh bisikan syaitan. Wa qal innama yahmiluni 'alal ma'asi husnur raja wa tamai fi afwih la dha'fa 'azamatihi fi qalbi. Kadang ada orang ya yang tertipu nih. Hanyalah yang mendorong saya untuk bermaksiat, berani durhaka kepada Allah adalah husnur raja. Karena baiknya sifat roja saya kepada Allah. Allah kan lautan ampunan. Allah itu ghafurur rahim. Allah itu wasi'ur rahmah, wasi'ul maghfirah. Rahmatnya sangat luas, ampunannya sangat luas. Allah itu maha pengampun, Allah itu pengasih dan penyayang kepada sesama makhluknya. Allah itu lebih penyayang kepada hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anak bayi yang lagi disusuinya. Dalil-dalil tentang hal itu kan ada. Qurannya, hadisnya banyak. Wa tamai fi afi, dan besarnya keinginan saya untuk memperoleh ampunannya. Bukan karena lemahnya pengagungan kepada Allah dalam hati saya. Makanya saya berani berbuat dosa dan maksiat karena Allah mah lautan ampunan, lautan hampura Allah. Ada orang yang tertipu ya. Jadi jangan khawatirlah dengan melakukan dosa sebab Allah mah ghafurur rahim. Ini dibisikkan oleh syaitan laknatullahi alaih, ini yang menyebabkan orang berani berbuat dosa dan berani menunda-nunda tobat. Sebagaimana sebuah hadis yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan sebuah ayat tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam ayat itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Salah satu ciri orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan keji. Ini dosa besar. Orang bertakwa mungkin terjerumus ke dalam dosa besar. Audzalamu anfusahum, atau mereka itu melakukan kezaliman kepada diri sendiri. Dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka itu cepat-cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang bisa memberikan ampunan kepada mereka kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-menerus di atas dosanya, wa hum ya'lamun, padahal mereka itu tahu bahwa itu dosa. Ini ciri orang bertakwa. Adapun syaitan dalam menggoda manusia, mereka itu ketika melihat manusia berdosa, digoda untuk melakukan dosa dan terjerumus, setelah terjerumus itu tidak dibiarkan loh. Karena apa? Karena ketika dibiarkan seperti orang bertakwa, cepat eling, ingat, lalu tobat, dihapus tuh. Sudah capek berbuat menggoda manusia, setelah manusia tergoda melakukan dosa, tobat gitu ya. Rugi syaitan. Capek gawe barejeng teka pake. Sudah capek berbuat tapi nggak ada hasilnya. Rugi itu syaitan.
Makanya setan tidak berhenti hanya menggoda manusia untuk berdosa, tapi disusul dengan godaan lain, dibisikkan ke dalam hatinya agar dia tidak tobat dari dosanya. Dibisikkan argumentasi yang menyesatkan. Berkata Rasulullah SAW, qala iblis, telah berkata iblis, kata Nabi SAW, ahlaktun nas bidzunub, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dhalik ahlaktuhum bil ahwa, fayahsabuna annahum minal muhtadin. Kata iblis, aku akan binasakan manusia dengan dosa-dosa. Dihasut agar manusia itu melakukan dosa. Dibisikkan argumentasi yang menyebabkan manusia itu terjerumus dalam dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi sayang manusia menghancurkan usahaku dengan mengatakan la ilaha illallah dan istighfar setelah berdosa. Setelah berdosa taubat orang itu. Hancur upaya setan. Capek menggoda manusia, setelah tergoda tobat. Dosanya terhapus, bahkan plus dapat pahala dari tobatnya. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat hal itu, ahlaktuhum bil ahwa. Aku membinasakan mereka dengan hawa nafsu. Aku bisikkan dalam hati mereka beberapa argumentasi yang menyebabkan mereka tidak bersalah dengan dosa yang mereka lakukan. Tidak merasa bersalah. Fayahsabuna annahum minal muhtadin. Sehingga mereka menyangka bahwa mereka itu orang-orang yang memperoleh petunjuk. Ini orang itu tertipu. Salah satunya kata Imam Ibnu Qayyim, mereka muncul argumentasi dalam hati. Ini yang disebut dengan waswas. Waswas itu bisikan setan. Yang isi inti bisikannya langsung muncul dalam hatinya, dalam fikirnya, tanpa terdengar suara apapun di telinganya. Tiba-tiba muncul argumentasi. Dia setelah berdosa menyatakan innama yahmiluni alal ma'asi husnur raja wa tamai fi affihi wala dha'fa 'azamati fi qalbi. Hanyalah yang mendorong saya melakukan dosa dan maksiat karena husnur raja, bagusnya sifat roja saya kepada Allah. Tenang, Allah Maghfur Rahim. Allah itu wasiul maghfirah. Allah maha pengampun, maha penyayang. Allah itu luas sekali ampunan dan juga rahmatnya. Saya berharap besar memperoleh ampunannya. Bukan karena kecilnya, lemahnya pengagungan Allah, keagungan Allah dalam hati saya. Itu kata mereka. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi, wa hadza min mughalatin nafsi, itu adalah bukti kesesatan orang tersebut. Salah faham orang itu. Bukan gagal faham. Ada salah faham, ada gagal faham. Mana yang lebih berbahaya? Dua-duanya bahaya. Tapi yang lebih berbahaya adalah yang salah faham. Apa bedanya gagal faham dengan salah faham? Kalau gagal faham, blank. Tidak bisa memahami apapun dari sebuah penjelasan. Dijelaskan, blank. Aduh, saya mah nggak paham apa-apa, nggak ngerti. Gitu. Dia kegagal fahamannya itu hanya membahayakan dirinya sendiri. Tidak menularkan kesalahannya kepada orang lain kalau gagal paham. Saya mah nggak paham apapun, nggak ngerti, diam dia. Tapi kalau salah paham, dijelaskan sesuatu penjelasan,
dia salah dalam memahami tapi merasa benar. Oh ya, saya pahamlah, saya ngertilah. Tapi pemahamannya salah. Tapi merasa benar. Akhirnya dia ngomong, menjelaskan. Dengan penjelasan yang salah tentu saja akhirnya menularkan kesesatannya. Makanya ketika dia melakukan dosa, lalu ada argumentasi untuk membenarkan dosanya, berapologi dia. Lalu dia ngomong ke orang-orang, dan ini sebuah kekeliruan yang membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Sesat dan menyesatkan. Di mana letak kekeliruan dia atau kesesatan dia? Kata Imam Ibnu Qayyim, fa inna 'azamatallahi ta'ala wa jalalah fi qalbil 'abdi taqtadi ta'zima hurumatihi. Wa ta'zimu hurumatihi yahulu bainahu wa baina dzunub. Karena keagungan Allah yang tertanam dalam jiwa seorang hamba mestinya mengakibatkan diagungkannya pula perintah dan larangan Allah. Perintah Allah bila diagungkan ya dilaksanakan. Larangan-larangan keharaman yang Allah tetapkan ya dijauhi sejauh-jauhnya. Diagungkan perintah dan larangan Allah. Kalau dia memang mengagungkan Allah. Dan pengagungan terhadap apa-apa yang Allah haramkan itu yang menghalangi dia dari dosa. Itu yang menjadi pengerem dia dari dosa. Itu yang menjauhkan, memisahkan antara dia dari perbuatan dosa. Oleh karena itu, wal mutajarri'una ala ma'asihi ma qadarullaha haqqa qadrih. Orang-orang yang lancang berani berbuat dosa dan maksiat mendurhakai Allah Azza wa Jalla, berarti orang itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Bagaimana orang akan dianggap memuliakan Allah? Bagaimana seseorang akan dianggap mengagungkan Allah, membesarkan Allah? Akan tetapi dia menghinakan, merendahkan perintah dan larangannya. Perintahnya diabaikan, larangannya malah dilanggar. Apakah itu sikap orang yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla? Hadza min amhalil muhal. Itu sebuah kemustahilan yang paling mustahil. Kebatilan yang nyata-nyata batilnya. Jadi terbantahlah argumentasi orang yang menyatakan saya berani berbuat dosa itu karena Allah Ghafurur Rahim. Saya berani berbuat dosa itu karena Allah itu pengasih dan penyayang. Saya berani berbuat dosa karena Allah itu maha luas rahmatnya dan ampunannya. Keliru dia. Allah Ghafur Rahim bagi orang yang tobat. Allah itu lautan ampunan bagi orang yang meminta ampunan dan berhenti dari dosa dan maksiatnya. Adapun orang yang berani lancang terus-menerus dalam dosa dan maksiat, bukan ampunan tapi azab. Ingat, selain Allah Ghafur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab. Allah itu maha dahsyat siksanya. Allah Ghafur Rahim bagi orang-orang yang meminta ampunannya dan berhenti dari dosanya. Dan Allah Syadidul Iqab. Allah itu maha dahsyat siksanya bagi orang-orang yang terus-menerus dalam dosa dan tak berhenti dari dosanya dan tak meminta ampunan kepada Allah atas dosanya. Bahkan hilangnya pengagungan kepada Allah atau minimal melemahnya rasa pengagungan dalam hati seorang hamba kepada Allah itu merupakan hukuman langsung atas dosa-dosanya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah,
Wa kafa bil 'asi 'uqubatan ayat mahilla fi qalbi min qalbihi ta'dhimullahi jalla jalaluh wa ta'dhimu hurmatihi wa yahuna 'alaihi haqquh. Ini yang jarang disadari oleh manusia. Ini yang tidak dianggap sebagai hukuman atas dosa-dosanya dalam diri manusia tuh. Kata Imam Ibnu Qayyim, cukuplah menjadi hukuman bagi para pelaku dosa dan maksiat. Yaitu apa? Hilangnya dari hatinya pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, hilangnya pula pengagungan kepada apa-apa yang Allah haramkan dan dianggap enteng, dianggap rendah, dianggap kerdil, dianggap kecil hak-hak Allah dalam dirinya. Dan ini hukuman terberat. Dijauhkannya seorang hamba dari apa? Dari Allah Azza wa Jalla. Hukuman terberat bagi seorang mukmin atas dosa dan maksiat yang dilakukannya itu apa? Pertama, jauhnya dia dari Allah. Kerasnya hati dia sehingga malas ibadah. Malas menyebut namanya, berzikir mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dihambarkanlah hatinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukuman terberat. Orang-orang kan menganggap selama ini hukuman atas dosa manusia dari Allah adalah musibah, penyakit, diberikan kesulitan hidup secara ekonomi, secara sosial, secara politik. Dikucilkanlah kehidupan dia dalam kehidupan berpolitik. Dikucilkanlah dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat. Disulitkan kehidupan ekonominya. Ya, diberikan penyakit. Itu rata-rata yang dianggap hukuman. Ya, itu salah satu di antara bentuk hukuman yang Allah berikan kepada manusia atas dosa-dosanya. Tapi hukuman yang lebih berat apa? Hukuman yang lebih beratlah dihambarkan hatinya dalam ibadah. Ibadah sih ibadah, tapi nggak ada rasa. Ibadah sih ibadah, tapi nggak ada kenikmatan rohaniah, kelezatan batin ketika berkomunikasi dengan Allah dalam sholatnya, dalam doanya, dalam zikirnya, dalam bacaan Al-Quran. Hambar gitu saja. Hatinya keras. Apa akibatnya? Akibatnya karena ibadah tidak lagi terasa nikmat oleh dirinya, dia malas dalam melakukan ibadah. Gak betah dalam melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggan juga untuk berdoa kepada Allah. Karena merasa dirinya jauh dari Allah, merasa kayaknya doa saya nggak akan didengar oleh Allah Azza wa Jalla, percuma. Akhirnya tidak berdoa. Ingat, jangan sekali-kali menyangka bahwa kita lah yang tidak mau berdoa kepada Allah. Tapi hakikatnya Allah yang mencabut keinginan berdoa dari hati kita. Karena Allah tidak mau mendengar rintihan kita, tidak mau mendengar keluhan kita akibat dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Allah yang mencabut keinginan untuk berdoa. Allah yang mencabut keinginan untuk beribadah dalam hati kita kepada Allah. Karena Allah enggan dekat dengan kita akibat dosa-dosa dan kekotoran jiwa kita. Dan itu hukuman yang luar biasa dahsyat. Tapi ini tidak lagi dianggap sebagai hukuman oleh manusia dari Allah Azza wa Jalla. Cuek saja, ya enggak? Berkata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, kata beliau, "Wa min ba'di uqubati hadza ayarfa'allahu mahabatahu fi qulubil khalqi." Nah ini, wa yahuna 'alaihim wa yastakhiffuna bihi kama hana 'alaihi amruhu wastakhaffa bihi.
Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara bentuk, sebagian bentuk dari azab, dari hukuman, dari sanksi yang Allah berikan kepada para pendosa, kepada para ahli maksiat adalah dicabutnya oleh Allah dari hati seorang hamba rasa takut kepada Allah, rasa agungnya Allah dalam hatinya. Lalu menganggap enteng Allah itu ya nothing, bukan apa-apa. Menganggap enteng kepada Allah, menganggap ringan, menganggap rendah, menganggap enteng juga perintah dan larangannya. Fa'ala qadri mahabbatil abdi lillah yuhibbuhu Allah, yuhibbuhu nas. Wa ala qadri khawfihi min Allah yakhafu al-khalq. Wa ala qadri ta'zimati lillahi wa hurumatihi yu'adzibun nasu hurumatihi. Ingat nih. Sejauh mana hormat orang lain kepada kita? Sebesar apa rasa cinta orang lain kepada kita? Dan jauh mana, setinggi apa pemuliaan orang lain kepada kita, itu sangat tergantung dari cinta kita kepada Allah. Sangat tergantung dari takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sangat bergantung kepada sebesar apa pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, fa'ala qadri mahabbatil abdi lillah yuhibbuhun nas. Kata beliau, seberapa besar kecintaan seorang hamba kepada Allah, sebesar itu juga orang nanti akan mencintainya. Karena dalam salah satu hadis dikatakan, idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah telah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Lalu diberitahukan, inni uhibbuhu fa'ahibbuhu. Aku mencintai ini si hamba ini. Cintai oleh kamu orang ini. Maka malaikat Jibril juga akan mencintainya. Lalu malaikat Jibril akan mengumumkan kepada para malaikat, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintai si fulan oleh kalian. Fahyuhibbunahu. Maka para malaikat pun mencintai si fulan tersebut. Lalu jadilah si fulan orang yang dicintai oleh seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Manusia-manusia yang ada hidup di muka bumi pun akan mencintai si fulan. Sebanding dengan rasa kecintaan, demikian pula lah rasa takut. Demikianlah pula lah rasa pengagungan. Kalau seorang hamba mengagungkan Allah, dia akan diagungkan oleh makhluk lain. Kalau seseorang itu takut kepada Allah, dia pun akan memiliki wibawa dan ditakuti oleh orang lain. Walaupun dia secara fisik lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki jabatan atau pangkat, tapi karena takwa dia, takut dia, pengagungan dia kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia pun akan ditakuti oleh sesama makhluk, diagungkan oleh sesama makhluk, dan dihormati oleh sesama makhluk. Berdasarkan hal itulah maka pengagungan Allah kepada seseorang dilihat dari bukti nyata, dia akan diagungkan oleh makhluk lain. Disebabkan karena dia sangat mengagungkan Allah Azza wa Jalla.
Oleh karena itulah maka tidak mungkin, bagaimana mungkin seorang hamba akan berani merobek penghormatan atau berani melanggar kehormatan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia berharap bahwa manusia tidak akan menghinakan dirinya. Dia merendahkan perintah dan larangan Allah, tapi ingin dihormati oleh sama manusia. Enggak. Manusia pun akan menghinakan. Tapi Ustaz, kita lihat dalam realita, banyak tuh penguasa yang zalim, pemimpin yang zalim, yang jahat kepada rakyat yang dipimpinnya, atau pejabat-pejabat yang memiliki pangkat jabatan, yang melanggar perintah, larangan Allah, mengabaikan perintah Allah, tapi kok dia itu banyak sekali di dukungannya. Ya, tapi sebatas lisan. Sebatas penghormatan secara zahir, tapi dalam hati mereka dihinakan ya orang. Ada gehu tuh, toge di balik tahu. Orang menjilat kepada penguasa yang zalim hanya karena ingin memperoleh bagian dari kekuasaannya. Bukan karena benar-benar mengagungkan orang yang berkuasa ini. Enggak. Bagaimana seseorang au kaifa yahunu alaihi haqqullah wa la yahunuhu Allahu 'alan nas. Bagaimana seseorang merendahkan hak Allah tapi dia tidak dihinakan oleh sama manusia dalam kehidupan dunia. Siapa yang merendahkan hak Allah, Allah akan rendahkan dia dalam kehidupan, dalam pandangan sesama manusia. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam beberapa ayat, contohnya dalam surah An-Nisa ayat 88. Allah membalikan posisi orang tersebut karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Arkasa arbabaha bima kasabu. Allah akan menutup pintu hati seseorang karena dosa-dosanya, wa ghatta ala qulubihim fataba 'alaiha bidunubihim. Allah tutup mati, kunci mati hati-hati mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah pun melupakan mereka karena mereka pun merupakan Allah Azza wa Jalla. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'angsahum anfusahum. Janganlah sekali-kali kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah, akibatnya Allah akan melupakan mereka. Allah pun akan membuat mereka lupa akan dirinya sendiri. Wa ahanahum kama ahanu dinahum. Allah hinakan mereka karena mereka pun menghinakan agama Allah. Wa dhayyahum kama dhayyau amrahu. Allah menyia-nyiakan mereka karena mereka pun menyia-nyiakan perintah Allah Azza wa Jalla. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis amalan. Amalannya mengagungkan Allah, Allah akan agungkan dia. Amalannya mencintai Allah, Allah akan membuat dia dicintai oleh sama makhluk. Amalannya dia itu sangat-sangat memuliakan perintah dan larangan Allah, Allah akan membuat dia dimuliakan oleh seluruh makhluk. Sebaliknya, kalau amalan seorang hamba merendahkan perintah dan larangan Allah, orang itu akan direndahkan pula oleh sesama makhluk. Kalau umpamanya orang tersebut menyia-nyiakan perintah dan larangan Allah, Allah akan sia-siakan dia dalam kehidupannya. Dan begitulah seterusnya. Oleh karena itu berfirman Allah Azza wa Jalla dalam salah satu ayat tentang sujudnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surah Al-Hajj ayat ke-18 Allah menyatakan wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Siapa orang yang dihinakan oleh Allah, tak ada seorang pun yang akan memuliakan dia. Dan orang itu dihinakan oleh Allah karena dia sudah menghinakan perintah dan larangan Allah. Perintahnya diabaikan, larangannya dilanggar. Itu sama dengan merendahkan Allah Azza wa Jalla. Allah rendahkan lagi dia. Allah hinakan lagi dia. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, tak ada seorang pun yang akan memuliakan orang tersebut. Falamma hana alaihimus sujud lahu wastakhaffu bihi walam yaf'alu ahanahumullah. Ketika sujud itu sebenarnya enteng bagi seorang hamba. Enteng tuh. Gampang kan secara fisik? Secara zahir sujud itu gampang, mudah. Tapi dia menganggap enteng, menganggap rendah kepada sujud, akhirnya tidak dia lakukan. Maka Allah pun menghinakan orang tersebut. Falam yakun lahum min mukrim ba'da an ahanahumullah. Tak ada seorang pun yang akan memuliakan dia setelah Allah menghinakan mereka. Wa man dha yukrimu man ahanahullah. Siapa di kalangan makhluk yang berani memuliakan seseorang yang sudah dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang sesuai dengan kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu akan disesuaikan dengan apa? Dengan jenis amalan. Maka siapa orang yang ingin diagungkan oleh sama makhluk, agungkan Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang ingin dicintai oleh sama makhluk, cintailah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang ingin dimuliakan oleh sama makhluk, muliakanlah Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, siapa orang yang menyia-nyiakan Allah, dia akan disia-siakan oleh sesama makhluk. Yang menyia-nyiakan perintah dan larangan Allah, merendahkan perintah dan larangan Allah dalam bentuk berani berbuat durhaka, dosa dan maksiat kepada Allah. Dia pun akan didurhakai oleh sesama makhluk. Bahkan sudah kita jelaskan di dalam beberapa pertemuan yang lalu, bahwa di antara salah satu efek buruk dari dosa dan maksiat, karena kedurhakaan dia kepada Allah, dia akan didurhakai oleh orang-orang yang mestinya mentaatinya. Siapa yang harusnya mentaatinya? Kalau dia seorang lelaki, pasti dia akan ditaati mestinya oleh istrinya, oleh anak-anaknya, oleh pembantu atau pekerja atau bawahan-bawahannya, kan gitu ya. Tapi salah satu di antara bentuk hukuman atas kedurhakaan seseorang kepada Allah adalah dia akan didurhakai oleh istrinya. Dia akan didurhakai oleh anak-anaknya yang mestinya mentaatinya, taat dan patuh kepadanya. Dia akan didurhakai juga oleh bawahan-bawahannya. Mungkin hamba sahayanya pada zaman baheula ketika hamba sahaya itu ada. Atau mungkin pembantunya pada zaman sekarang ketika hamba saya tidak ada, yang adalah pembantu bawahannya, pekerjanya, kan ada ya. Bos punya banyak anak buah. Majikan punya pembantu. Yang dibayar, yang digaji, dia mesti taat, tunduk dan patuh kepada perintahnya. Tapi menjadi durhaka. Siapa yang menyebabkan mereka durhaka? Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk berani menentang. Berani durhaka kepada orang yang mestinya ditaati. Kenapa? Karena orang tersebut tidak taat kepada Allah, menyebabkan orang-orang yang mestinya taat menjadi tidak taat. Orang-orang yang tidak layak durhaka menjadi berani berbuat durhaka kepada dia. Inilah al-jaza'u min jinsil amal. Oleh karena itulah maka salah satu di antara efek buruk dari dosa dan maksiat adalah
lemahnya pengagungan dia kepada Allah, terkikisnya rasa takut, hormat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuatu yang akan membinasakan kehidupan dia, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Ya, inilah ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, penjelasan tentang salah satu di antara dampak buruk dari dosa adalah hilangnya pengagungan orang itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita cukupkan sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga aja. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa yang menyimak kajian Islam ilmiah di pagi hari ini dalam pembahasan kitab Ada' wa Dawa. Silakan yang akan bertanya kepada Ustadz bisa melalui line telepon di nomor 0228682637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, kita angkat terlebih dahulu pertanyaan melalui telepon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Ya, Ustaz, saya mau tanya. Ya. Maksiat bisa menghilangkan keagungan pada Allah. Yang sekarang yang saya lihat di dunia itu banyak orang yang melupakan kepada Allah, tapi dihormati oleh manusia karena dengan kekayaan-kekayaannya itu. Sekarang itu banyak begitu. Bagaimana solusinya itu untuk menghadapi hal-hal seperti itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Pak Mulyono di Marga Hayu. Barakallahu fik. Ya, orang yang durhaka diberi kekayaan, diberi kekuasaan, diberi pangkat, diberi jabatan, dan kelebihan-kelebihan lain yang tidak Allah berikan kepada orang-orang beriman dan yang bertakwa. Kenapa demikian? Itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu tipu daya. Allah menipu mereka, ya. Bagaimana tertipunya? Tertipunya kekayaannya, pangkatnya, kekuasaannya, jabatannya mereka anggap sebagai anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Padahal mereka terus-menerus dalam kedurhakaan. Apa akibatnya? Akibatnya dosa mereka tambah tumpuk, tambah menumpuk, tambah membesar, tambah banyak. Dan ini menjadi penyebab tambah dahsyatnya azab dan siksa yang Allah akan berikan kepada mereka di akhirat nanti. Setelah kematian mereka. Seolah-olah Allah itu menginginkan karena kedurhakaan dia, azabnya tambah dahsyat, diberikan kekayaan. Dengan kekayaannya dia tambah durhaka. Diberikan kekuasaan. Dengan kekuasaannya dia tambah zalim. Pangkatnya, jabatannya ditinggikan. Dia semakin lebih leluasa dalam melakukan dosa dan kemaksiatan. Karena ditunjang dengan power. Dengan kekuasaannya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan uangnya. Tak ada yang berani menentangnya, melawannya. Enggak. Apa akibatnya? Akibatnya dosa tambah gede, tambah numpuk. Lalu mati dalam keadaan demikian. Kebayang nggak azabnya? Ya kebayang. Ya, di alam kubur ya. Nggak nanti-nanti amat. Nggak di akhirat, nggak harus menunggu datangnya hari kiamat. Enggak. Jauh sebelum kiamat terjadi, azab itu sudah Allah timpakan. Ketika dia sudah mati di alam kubur. Azab kuburnya dahsyat luar biasa. Kita sudah terangkan beberapa jenis azab kubur karena dosa dan kemaksiatan. Kita sudah jelaskan salah satu efek buruk dari dosa adalah ditimpakannya azab kubur bagi orang itu kelak setelah kematiannya. Tertipu dia. Disangkanya kekuasaan ini anugerah dari Allah. Disangkanya kekayaannya ini merupakan bentuk kasih sayang Allah. Tuh saya mah walaupun durhaka tetap diberikan anugerah yang luar biasa banyak. Harta saya mengalir terus.
Semakin banyak saya makan, semakin banyak yang mengalir masuk. Kekuasaan saya menanjak terus. Pengikut saya semakin banyak. Mengikuti bukan karena mencintai saya, tapi karena menjilat aja kepada saya. Kan begitu ya. Itu istidraj. Bagaimana solusinya kalau kita yang demikian cepat tobat? Berhenti dari dosa dan kemaksiatan. Berhenti dari kezaliman. Kalau kita memiliki uang di saat kita durhaka lalu ingin tobat, infakkan, sedekahkan. Kepada para fuqara dan masakin, kepada anak-anak yatim, kepada fi sabilillah, masjid, pesantren, kepentingan-kepentingan dakwah. Itu yang akan menjadi investasi kita di akhirat. Bersihkan harta kita. Kalau masih berkuasa dan ingin tobat di tengah-tengah kekuasaannya, pakai kekuasaan itu untuk memberantas kezaliman, kejahatan, membela kebenaran. Itulah solusinya dan itu yang akan menyelamatkan orang tersebut. Di dunia sampai ke akhirat, di alam kubur sampai ke alam baka kelak. Jadi adanya harta, adanya kekuasaan, jabatan, pangkat, kedudukan, itu bukanlah anugerah kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Tapi bagi seorang yang beriman itu ujian, cobaan. Bagi orang yang durhaka itulah istidraj yang akan membebani dia sehingga azab yang Allah timpakan kelak jauh lebih berat, lebih dahsyat baik di alam kubur apalagi di akhirat nanti. Allahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon selanjutnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Dari Tasli, Sukahaji. Tasli, silakan Pak Tasli dari Sukahaji. Ya. Silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, ini berkaitan dengan orang yang banyak dosa, Ustaz. Yang sebanyak apapun dosanya, kalau dia masih orang beriman, itu kan masuk surga juga, Ustaz. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana kalau ini adalah ahli bid'ah, Ustaz. Ahli bid'ah yang artinya dia juga mengajarkan kepada semua orang dengan seperti itu, bid'ahnya itu, Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Pak Tasli di Sukahaji, Bandung. Barakallahu fiik. Bagaimana dengan ahli bidah? Apakah mereka pasti masuk surga? Pasti masuk surga. Karena selama kebidahannya itu tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Tapi tidak langsung mungkin ke neraka terlebih dahulu. Selama apa? Sedahsyat apa? Azabnya tergantung kadar dosa kebidahan. Apa pasti pelaku kebidahan itu dipastikan masuk neraka terlebih dahulu? Tidak. Ada nggak yang langsung masuk surga? Ya ada. Loh, bukankah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar? Iya. Sama dengan orang yang berdosa lainnya. Yang umpamanya berdusta, bergibah, apakah pasti ke neraka, tidak akan langsung ke surga? Belum pasti. Karena nanti ada kalkulasi antara dosanya dan pahalanya. Ada dosa bid'ah, ada dosa maksiat, dan dosa-dosa lain. Dikalkulasi. Lihat ibadahnya yang diterima ya. Amal solehnya dilihat. Dikalkulasi, lalu ditimbang. Ditimbang antara pahala dan dosa. Pahala dari ibadah dan amal soleh yang diterima. Dan dosa-dosa, baik dosa kebidahannya atau kemaksiatan ditimbang. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang-orang yang lebih berat kepada amal baik, kepada pahala. Dosanya ada, baik dosa bidah ataupun dosa maksiat. Tapi pahalanya lebih berat. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang senang, ridho dia. Bahagia dia.
Terus dosa-dosa bidah dan kemaksiatannya bukankah ada fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan keburukan walaupun sekecil debu akan ada akibatnya. Terus dosa dan maksiatnya gimana? Terhapus oleh sebagian pahalanya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Anggaplah kalau dihitung dengan angka umpamanya kebaikannya itu ada 1000. Dosa-dosanya baik dosa bid'ahnya ataupun dosa maksiatnya ada 600 umpamanya. 600 dosanya ini dihapus oleh 600 dari kebaikan. Dosanya habis, baik dosa bidah ataupun dosa maksiat. Pahala kebaikannya yang tadi 1000 berkurang menjadi 400 karena yang 600 dipakai menutupi dosanya. Ada saldo pahala 400. Maka dia tidak akan neraka langsung ke surga dengan saldo pahala yang 400 sementara dosanya hilang, terhapus oleh sebagian pahalanya. Jadi baik dosanya itu dosa bidah ataupun dosa maksiat. Jadi kalau ada orang melakukan kebidahan dan dia mendakwahkan kebidahannya, yaitu mengalirkan dosa. Dosa untuk dirinya karena amal bid'ahnya dan dosa kebidahan-kebidahan pengikutnya yang diajari kebidahan. Makin banyak. Sebanyak apa nanti? Ya nanti dikalkulasikan dengan apa? Dengan pahala. Mungkin nggak ada pahala jariahnya, mungkin. Ya, dia umpamanya mengajar tata cara baca Al-Quran yang benar. Sebab orang-orang yang melakukan kebidahan juga baca Al-Qurannya benar, tajwidnya, makhrajnya benar, hafidh Qurannya iya diajarkan. Ada pahala dalam hal itu. Menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, ada pahala dalam hal itu. Ada pahala dalam hal itu. Mengajarkan nahu sharaf, ya. Kalau nahu sharaf nggak ada kebidahan, benar nahu sharafnya. Nah lalu ada pahala dari hal itu. Ya, mengajarkan akhlak, bagaimana cara memuliakan tamu. Akhlak itu nggak ada kebidahan. Bagaimana cara menolong orang, ya. Bagaimana umpamanya cara bermuamalah dengan tetangga. Akhlak. Pelaku kebidahan juga dalam hal akhlak mah tidak ada kebidahan. Diajarkan, dipraktekan dan diajarkan. Ada nggak ahlul bidah tapi akhlaknya bagus? Ada. Akhlak kepada semua manusia ada, bagus. Dan dia mengajarkannya. Dari pahala jariah mungkin. Ada pahala jariah, ada juga dosa jariah. Tergantung mana yang lebih banyak nanti. Ya. Oleh karena itulah maka orang yang melakukan kebidahan terancam dengan ancaman azab neraka karena kebidahannya. Sama dengan orang yang ghibah, orang yang berdosa terancam dengan ancaman azab di alam kubur ataupun di alam neraka, di neraka nanti. Terancam, bukan berarti pasti. Tergantung apa tobat atau tidak. Tergantung apakah ada kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa tersebut ataukah tidak. Begitu. Oleh karena itu kalau kita membahas bahwa pelaku dosa ini terancam neraka, pelaku kebidahan ini terancam neraka, belum memvonis pasti dia akan neraka, enggak. Kita hanya berbicara tentang hukum sebuah perbuatan. Bukan memvonis pelakunya dengan vonis pasti akan neraka, enggak. Adapun ke surga atau ke neraka dilihat dari akhir kehidupannya, tobat atau tidak, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Terus dilihat dari apa? Musibah-musibah yang Allah berikan yang menghapus dosa-dosanya. Dilihat kebaikan-kebaikan sebanyak apa kebaikan yang bisa menghapus dosanya. Sehingga mungkin langsung ke surga, mungkin. Pelaku dosa tapi ke surga langsung tanpa ke neraka, sangat mungkin. Karena terhapus dosa-dosanya oleh banyak kebaikan-kebaikannya.
Kalau kita berbicara orang yang tahajud akan memiliki pahala besar dan dijadikan surga, bukan berarti pasti dia ke surga, belum tentu. Karena dikalkulasikan nanti dengan amalan-amalan lainnya. Jadi ingat, kalau kita berbicara tentang hukum sebuah perbuatan, kita hanya berbicara hukum dari perbuatan itu, bukan berarti memvonis pelakunya dengan surga ataupun neraka, bukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Padang, izin bertanya dua hal berikut. Om saya di kampung berprofesi sebagai supir angkot. Qadarullah sejak transportasi online masuk sana, penghasilannya menurun drastis. Sedangkan tanggungannya masih ada 2 orang anak yang masih sekolah dan sebentar lagi akan mengadakan walimah putrinya. Dari obrolan dengan beliau terlihat bahwa beliau agak kesulitan dari sisi ekonomi. Bolehkah saya memberikan zakat saya kepada om saya ini? Yang kedua, sepupu saya sudah lama tidak punya penghasilan tetap, seringkali meminjam-minjam uang untuk kebutuhan hidup dan keluarganya. Tapi saya tidak pernah menagih-nagih hutang dan dia punya hutang dan saya tidak pernah menagih-nagih hutang tersebut karena kelihatan kondisinya masih begitu-begitu saja. Bolehkah saya bebaskan hutangnya dengan niat berzakat kepada sepupu saya tersebut? Kalau boleh, apa perlu saya katakan bahwa hutangnya saya ikhlaskan atau cukup saya ikhlaskan saja tanpa memberitahu dia? Jazakumullahu khairan Ustaz. Silakan. Barakallahu fiik. Pertanyaan pertama, supir angkot, boleh enggak menyalurkan zakat kepada dia? Tergantung. Kalau penghasilan dia mencukupi untuk kebutuhan pokok dia, kebutuhan pokok sehari-hari 100.000. Dari hasil angkot itu dia dapat minimal 100.000, bahkan kadang lebih. Kadang 150, kadang 200.000. Berarti dia mencukupi, bukan fakir, bukan miskin, dan bukan mustahik zakat. Adapun kalau ada keperluan-keperluan mendadak yang jumlahnya besar, seperti kalau sakit harus ke dokter jutaan, seperti umpamanya kalau khitanan harus bayar, atau seperti walimah tadi. Itu keperluan yang sifatnya insidental, bukan keperluan pokok. Ya. Jadi kalau supir angkot tersebut hasilnya mencukupi untuk kebutuhan pokok, dia bukan fakir, bukan miskin, bukan mustahik zakat, tidak boleh menyalurkan zakat kepada dia. Tapi boleh kita bersedekah. Sekali-sekali pas dia umpamanya mau walimah menikahkan putrinya, kita bantu dengan sedekah. Zakat tetap kita keluarkan. Kalau sudah mampu mengeluarkan zakat berarti uangnya masih banyak. Ya, selain zakat, sedekah. Kalau zakat itu jumlahnya terbatas. Sesuai dengan persentase dari nisab. 2,5% dari nisab. Nggak begitu banyak. Tapi sedekah bisa melebihi dari kadar zakat. Zakat kita keluarkan dan sedekah juga kita lakukan. Nah, yang kedua, ada saudaranya yang betul-betul tidak mampu. Ya, gali lubang, tutup lubang. Sering meminjam dan punya hutang. Bolehkah hutangnya dibebaskan? Bukan boleh, bagus. Itu sedekah. Tapi jangan diniatkan zakat. Sedekah bebaskan, dan dengan dibebaskan apakah orang itu menjadi kaya? Enggak, tetap miskin. Kasih zakat, yaitu sedekahkan, hutangnya dilunaskan, dan zakatnya salurkan ke sini. Bukan ke supir angkot tadi. Kalau supir angkot tersebut mencukupi. Tapi kalau supir angkot tadi ya umpamanya kebutuhan pokok sehari-harinya 200.000. Tapi dari hasil ngangkotnya, apalagi setelah ada taksi online gitu ya, menjadi menurun. Jadi tidak mencukupi. Paling hanya dapat 100.000 atau 150.000. Padahal kebutuhannya minimal 200.000. Ya, dia termasuk ke dalam kategori miskin. Boleh menyalurkan zakat kepada dia. Ya. Tapi kalau tidak, kalau mencukupi maka tidak boleh. Tapi kalau dia ada keperluan seperti sakit, ke rumah sakit jutaan, ke dokter jutaan, khitan jutaan,
wali majutan, sedekahlah. Zakat tetap keluarkan ke orang yang kedua ini tadi. Yang punya banyak hutang, termasuk berhutang ke si penanya, kemudian dia itu masih miskin, ya, bebaskan hutangnya, itu jadi sedekah bagi kita kepada dia, apalagi kerabat, ya, apalagi itu kerabat. Ada dua nilai, nilai zakat sedekahnya dan juga nilai silaturahminya. Terus salurkan zakat kepada dia. Apa dibebaskan gitu saja atau bilang biar tidak jadi beban kepada dia dan insya Allah itu mengundang doa. Kita bilang, kamu kan punya hutang ke sekian, saya bebaskan sebagai sedekah. Kamu gak perlu bayar lagi. Kira-kira dia senang atau gembira? Ya senang, ya gembira, ya bahagia. Bisa nangis dia. Bisa keluar tuh kalimat doa dari mulutnya, doa-doa kebaikan untuk kita. Dan itu doa itu menggedor pintu langit. Sampai kepada Allah dan dikabulkan. Ya Allah, saudara saya sudah membebaskan hutang saya. Lipat gandakan rizkinya ya Allah. Sehatkan mereka semua ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, kesurgakan mereka ya Allah. Nah, akan keluar tuh mulut. Dari mulut orang-orang yang miskin, yang lemah seperti itu. Dan doa itu yang akan menyelamatkan kita. Bilang kepada dia, bebas. Kamu tidak lagi punya hutang. Dosa hutang-hutang kamu saya lunaskan. Itu sebagai sedekah. Nah ini aja nih ada saya uang. Silakan kamu pakai. Boleh dikatakan zakat? Boleh. Kalau tidak madharat. Boleh nggak tidak dikatakan bahwa ini zakat? Boleh. Apa mungkin ada madharat nih saya zakat kepada kamu? Mungkin. Nanti dia merasa aduh akan tersakiti. Saya dianggap fakir, dianggap miskin. Walaupun memang kenyataannya demikian. Tapi ada kalanya orang tidak nerima. Kalau dirinya dianggap fakir ataupun miskin yang menjadi mustahik zakat kadang-kadang ya. Kalau itu madharat nggak perlu dikatakan ini zakat dari saya. Enggak. Sudah, berikan saja. Tapi kita niatkan dalam hati zakat dan Allah tahu. Allah itu alimun bidzatis sudur. Allah itu mengetahui isi-isi dada manusia. Niat manusia ketika mengeluarkan uang, apakah itu zakat atau infak biasa atau sedekah, Allah tahu. Tanpa harus dikatakan secara lisan. Jadi ini yang terbaik. Lunaskan dia hutang-hutangnya dan itu sedekah dan katakan kepada dia bahwa itu lunas. Yang kedua, kasih zakat kepada dia. Itu solusi yang terbaik ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya hamba Allah ingin bertanya, apakah kelak di akhirat amal soleh pelaku maksiat dikala sendirian akan hilang seperti debu selama di dunia ia bertaubat, menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya itu lagi? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Silakan. Iya. Salah satu di antara amal buruk yang menyebabkan terhapusnya pahala kebaikan adalah melakukan dosa dan maksiat dikala sendirian. Dikala orang lain tidak ada yang tahu dia berdosa dan bermaksiat. Karena apa? Karena tidak ada sifat muraqabah dalam hatinya. Muraqabah itu merasa selalu diawasi. Kalau selalu merasa diawasi oleh Allah, oleh para malaikat, kan kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat amal-amal kita, raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut, kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Depan belakangnya ada malaikat hafadhah. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat penjaga depan dan belakang yang memelihara atau menjaga dia atas perintah dari Allah SWT.
Ini yang disebut dengan muraqabah. Pada hakikatnya kita nggak pernah sendirian. Dimanapun, kapanpun. Di tempat sepi kita mengunci diri di dalam kamar. Tak ada orang lain di sana. Pada hakikatnya kita tidak sendiri. Ada Allah yang sedang mengawasi, ada juga para malaikat di sekeliling kita. Kalau menyadari hal ini, tak mungkin di saat sendiri dia berdosa dan bermaksiat. Karena dia meyakini ada yang mengawasi selalu, Allah dan para malaikat. Ini yang disebut dengan muraqabah. Ketika muraqabah hilang, dia hanya menjaga diri di saat ada orang lain di sekitarnya. Tapi ketika menyendiri, dia merasa bebas berbuat dosa dan maksiat. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia tidak ambil peduli terhadap Allah yang mengawasinya dan para malaikat yang ada di sekitarnya. Dan ini yang menyebabkan pahala kebaikan terhapus. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Inni la'alamu rajulan min ummati. Aku betul-betul mengetahui ada seorang dari kalangan umatku. Ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin mithla jabal tihamah. Faja'alallaha haba manthura. Dia itu datang pada hari kiamat itu datang dengan membawa kebaikan yang banyaknya sebesar gunung Tihamah. Lalu Allah jadikan kebaikan itu seperti debu yang ditiup dengan angin. Ditiup dengan angin. Habis tak bersisa. Seorang sahabat bertanya, Man huwa ya Rasulullah? Siapa dia itu wahai Rasulullah? Sifhum lana. Terangkan sifat orang itu. Sifhum lana. Hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Agar kami tidak seperti mereka tanpa kami sadari. Kata Rasul sallallahu hum min jildatihim. Mereka itu telah masuk kelompok kalian. Ya'khudunahu minal lail kama ta'khudun. Mereka itu melakukan ibadah di malam hari sebagaimana yang kalian lakukan. Tapi mereka itu haulai qaumun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka itu orang-orang yang apabila mereka itu menyendiri lalu bertemu dengan kesempatan untuk melakukan hal yang Allah haramkan, mereka langgar larangan Allah tersebut. Ketika menyendiri mereka itu melakukan dosa dan maksiat. Jadi hati-hati untuk melakukan dosa di saat menyendiri hanya karena tidak ada orang lain yang melihat. Seterhapus amalan-amalan baik kita. Waliyadzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari perbuatan itu. Nah, sekarang kalau orang tersebut sudah bertobat dari hal itu bagaimana? Ya, insya Allah tobatnya diterima. Dosa-dosa yang dia lakukan ketika menyendiri insya Allah terhapus. Dan amal-amal baik yang pernah dilakukannya insya Allah tidak akan terhapus lagi. Karena apa? Karena dia sudah tobat dari hal tersebut. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam kelompok orang-orang yang memiliki sifat muraqabah. Tak berani melanggar larangan Allah sekalipun di tempat sepi. Ya, cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Senin yang akan datang melanjutkan kitab Ad-Da'wa ini. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.